di Jalan Mayor Samsu, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut khususnya, dan tepatnya di dalam kamar kos UPN. Adapun modus operandi yang kami sampaikan di sini bahwa tersangka MSF usia 33 tahun adalah dokter kandungan pada klinik Karya Harsa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Garut. Di bersangkutan ini memiliki izin ya di beberapa rumah sakit yang ada di Garut. Seperti yang di sini merupakan salah satu izin di klinik tertentu. Nah, kemudian modus tersangka MSF adalah melakukan suntik vaksin gonore kepada korban saudara yang berusia 24 tahun ini yang dilakukan di luar klinik, yaitu di kediaman orang tua korban yang beralamat di Jalan Terusan Pembangunan Desa Sugagali, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Kemudian selesai korban melaksanakan pemeriksaan, kemudian akan pergi kembali ke rumahnya karena pada saat datang itu yang bersangkutan ke rumah korban itu menggunakan ojek online. Kemudian tersangka ini akan pulang dan meminta untuk diantarkan ke kos-kosan si tersangka ini. Ya. Kemudian sesampainya di kos-kosan, korban hendak membayar jasa suntik vaksin gonore secara tunai, tetapi tersangka menolak dan alasan malu ada yang melihat dan minta membayar di dalam kamar kos. Nah, ketika di dalam kamar kos ini tersangka secara paksa meraba-raba bagian tertentu dan bagian tertentu lainnya dalam baju sehingga korban melakukan perlawanan. Ya, ada penolakan dari si korban. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Bapak Kapolres. Di sini tersangka jelas di keterangan kami bahwa berinisial MSF, ya, pekerjaan dokter kandungan dengan alamat Kecamatan Regol, Kota Bandung. Ini sesuai dengan KTP. Kemudian untuk korban ini berusia 24 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Kabupaten Garut. Di sini dari tim Polres Garut, Reserse, atas arahan dari Bapak Kapolres Garut telah memeriksa kurang lebih 10 saksi, ya 10 saksi yang sudah melakukan pemeriksaan. Ini yang pertama adalah saudara korban sendiri, kemudian orang tua, ibu dari korban, ya. Kemudian ini saudaranya dari korban, ya. Kemudian bidan, kemudian ada dokter yang lain, bidan satu lagi, dokter yang lainnya, dan juga seorang ahli psikologi. Kemudian barang bukti yang bisa kami sampaikan di sini rekan sekalian bisa ditunjukkan oleh Pak Kapolres, ya. Tidak ada bukti dari baju korban yang saat itu dipakai, ya, dan juga ada memory card, dan isi daripada memory card dan flash ini adalah rekaman korban dengan pelaku pada saat kejadian. Kemudian untuk undang-undang dan pasal, rekan-rekan sekalian, untuk undang-undang pasal ini kami tetapkan yaitu pasal 6 huruf B dan atau C, di pasal 15 ayat 1 dan huruf B Undang-Undang RI tahun 2012. Ulangi, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan pasal 308 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ini pasal yang kita kenakan kepada tersangka. Kemudian ada pun ancaman hukuman, ya, ancaman hukuman yang dipasangkan di sini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak Fp 300 juta. Dan pada hari ini, karena ini menjadi suatu perhatian publik banyak di media sosial dan sebagainya, kami menyampaikan kepada seluruh
masyarakat, ya, untuk bisa menjaga privasi dari korban, ya. Karena di sini ketika dia sudah menjadi korban kekerasan seksual, juga korban daripada sosial yang ada di dunia. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, kami telah membuka hotline, ya, membuka hotline. Ini merupakan posko pengaduan, ya, bisa dicatat buat rekan-rekan sekalian di sini dan juga kepada masyarakat yang merasa menjadi korban. Kami kepolisian ini akan sulit juga melakukan suatu tindakan legal formal secara hukum, ya, manakala yang menjadi korban ini tidak melaporkan, ya, tidak melaporkan. Dan para penggiat media sosial yang banyak telah share, ya, telah membuat suatu konten berita, ya, dengan melebihkan suatu peristiwa, ya, dan juga mengatakan banyak sekali yang telah merespon untuk melaporkan kepada akunnya. Ini juga telah kami profiling, ya, dan telah kita lakukan komunikasi dengan DM langsung dengan cyber kami, ya. Dan utamanya dari unit PPN dan juga Polda. Tetapi sampai saat ini yang telah konfirmasi kepada, ya, YouTuber, ya, maupun pemilik akun channel yang memblasting tentang ini belum ada timbal balik kepada kita, ya. Nah, ini tentu saja para netizen ini juga harus bijak bermedia sosial, ya, tetapi kita juga mendukung. Kita harus ada rasa empati dan simpati kepada korban. Nah, untuk itu di samping dari berbagai multi platform, ya, yang ada di dunia maya, silakan itu menjadi rujukan untuk bisa melaporkan juga kepada kami di hotline kami ini di nomor 08111, ya, 1 3 kali, kemudian 340404. Ini nomornya cukup menarik, ya. Bisa ulangi lagi nih, 08111340440. Ini Kapolres Garut memilihnya bagus sekali nih, ya, nomor cantik, tapi diperuntukkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Demikian dari saya, Kabid Humas, dan selanjutnya kami persilakan kepada Kapolres yang lebih detail untuk menyampaikan urgensi kejadian. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin kami menyampaikan kronologis kejadian yang terjadi. Yang dilaporkan ada laporan polisi yang tadi disebutkan oleh Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat. Jadi peristiwa ini dimulai pada saat korban konsultasi kemudian mendatangi sebuah klinik di Kabupaten Garut karena permasalahan kesehatan. Pada kunjungan pertama yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan kesehatan di klinik tersebut. Kemudian berselang beberapa hari, pelaku dalam hal ini dokter yang dikunjungi menawarkan untuk kunjungan praktek di tempat kediaman korban. Dalam hari ini, pada kasus ini yaitu di rumah orang tua korban. Selang 3 hari, pelaku dengan menggunakan ojek online itu datang ke rumah korban, dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan juga menyuntik tadi yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, dan pembayarannya itu dilakukan di tempat tinggal pelaku. Karena tadi pelaku datang menggunakan kendaraan ojek online, pelaku menyampaikan bahwa minta diantarkan pulang kepada korban. Akhirnya dengan kendaraan roda 2 korban, karena rumah korban dari rumah orang tua pelaku ini satu arah, pelaku minta diantarkan ke tempat kos-kosannya. Sampai dengan di rumah kos-kosan, di rumah pelaku, korban kemudian membayar biaya kesehatan tadi.
sekitar 6 juta, namun pelaku menyampaikan jangan di depan rumah karena nanti dilihat orang. Kemudian pelaku menawarkan untuk pembayaran itu dilakukan di dalam rumah. Ketika terjadi di dalam rumah, pelaku mengunci pintu, kemudian melakukan mendekati korban, mencium leher, dan sebagainya. Di sini korban berusaha menolak, kemudian korban juga menyampaikan, mengancam akan melaporkan malam ini juga. Pelaku tetap melakukan perbuatannya sampai akhirnya si korban berusaha melawan dan menendang. Akhirnya pelaku keluar dan pergi. Sampai dengan hari ini memang laporan polisi yang kami terima itu baru satu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat, banyak korban diindikasikan, namun yang membuat laporan secara tertulis baru satu. Ada satu lagi korban, namun yang bersangkutan masih belum bersedia untuk dibuatkan laporan polisi, jadi masih berupa pemeriksaan saksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya secara teknis juga nanti dari ID Kabupaten Garut nanti akan menyampaikan. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum. Rekan yang berat semua, mohon izin, saya Dr. Rizky Safatur Rahim, Ketua ID Cabang Garut. Secara pribadi sebelum berbicara hal yang lebih lanjut, secara pribadi dan organisasi, ID Cabang menyatakan rasa ID Cabang Garut dan jajaran mengucapkan keprihatinan yang dalam dan dukungan moral terhadap para korban pelecehan seksual ini, serta mengutuk perbuatan tercela yang dilakukan oleh tersangka karena bertentangan dengan kemanusiaan dan mencoreng marwah organisasi profesi kedokteran Indonesia. Selama ini di Cabang Garut juga sudah berkoordinasi dengan di wilayah untuk melakukan proses. Yang kita lakukan dalam hal ini adalah proses pelanggaran dan etika, termasuk disiplin profesi, karena beliau adalah seorang dokter. Selanjutnya, seperti yang kita lihat hari ini, menghormati dan mendukung semua proses hukum secara transparan dan berkeadilan oleh pihak kepolisian. Ke depan, ID Garut akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat. Bisa menghubungi hotline yang ada, kita berintegrasi bersama, tetapi secara organisasi semua keluhan, informasi dan pengaduan bisa kita sampaikan ke sekretariat ID Cabang Garut di Ruko A6 Jalan Suherman, Ruko Diamond Dreamland. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara pribadi dan organisasi. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang baik buat kita semua. Pak Kapolres, atas kesempatan yang disampaikan yang diberikan kepada kami organisasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, jadi rilis yang kami sampaikan secara singkat, jelas dan padat sudah kami sampaikan. Ya, kami berharap dari semua rekan-rekan media berikan kesempatan kepada kami pihak kepolisian Polres Garut untuk diberikan ruang waktu untuk menyidik secara profesional, ya, prosedural. Dan kita ketahui bahwa untuk kasus ini merupakan kasus yang sangat rentan, ya, terhadap perempuan dan anak tadi saya katakan, yang dimana korbannya mudah secara korban fisik maupun psikologis. Ya. Nah, di sini kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian, kami tidak bisa menyidik apabila tidak ada laporan. Dan untuk perempuan dan anak ini, apabila tidak ada supporting, ya, dari pihak keluarga, terutama si suami mungkin bagi yang sudah berkeluarga maupun keluarganya, tolong dihimbau
privasi dari korban dan keluarga korban akan kita jaga. Ya, kita tidak akan expose, ya. Kita juga tadi sudah gunakan inisial paling banyak dan juga usia saja nanti. Nah, dari sini rekan sekalian, tentu saja teman-teman media juga bisa menjaga privasi ini. Dan kesempatan ini yang baik kami berikan kepada beberapa media untuk bisa tanya jawab di momen ini. Silakan bagi rekan ya, 1, 2, 3. Ya, sebentar kita dulu ya. Silakan nomor pertama dulu, Mbak. Ini dari Kompas TV. Sudah berapa lama pelaku ini berpraktek sebagai dokter objin? Lalu selanjutnya, apakah ada pencopotan dengan dokter atau secara koordinasi yang sudah dilakukan? Selanjutnya ini kan kalau tindak kekerasan seksual itu menjadinya bukan delik aduan, Pak. Tadi statement dari kepolisian adalah kalau tidak ada aduan, tidak bisa diusut. Itu bagaimana? Lalu selanjutnya ada beberapa bukti, diantaranya adalah CCTV. Yang itu sudah jelas gitu ya. Ada tindak kekerasan juga, tindak asusila gitu ya. Apakah itu juga bisa menjadi bahan juga? Dan yang terakhir pertanyaannya adalah apa keuntungannya bagi korban yang menjadi korban dari pelaku lapor ke kepolisian gitu? Apakah nanti bisa lebih dari 12 tahun mungkin hukumannya karena korbannya banyak? Bagaimana? Atau malah mungkin yang menjadi pemikiran korban adalah dengan korban melapor ini ada privasi mungkin, rasa malu, bagaimana? Terima kasih. Baik, ada beberapa yang bisa kami jawab. Ya, betul bahwa kita tetap responsif terhadap apa yang jadi viral di media sosial. Ya, jadi di sini responsif ini apa yang menjadi viral ini, dan juga apabila ada informasi awal belum jadi lebih pun kita sudah responsif. Di situ perbedaannya. Tapi proses legal kan kita butuh arus hukum yang jelas. Jadi di sini maksudnya proses hukum ini Pak, dalam arti ada secara legal maupun tertulis ini akan kita respon dengan baik. Bukan klarifikasi seperti itu ya. Jadi intinya ketika ada kejadian kita akan responsif. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi terkait dengan masa kerja si dokter ini ada di Garut ya. Informasi yang kita dapatkan itu sejak tahun 2024 memang. Ya. Dan kejadian ini juga bersangkutan sudah tidak bekerja di wilayah Garut lagi karena izin prakteknya sudah habis. Ya. Nanti ini bisa menyampaikan. Sementara itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, jadi responsif kami terhadap beberapa laporan secara lisan maupun juga ada media sosial kita tidak lanjuti. Sehingga tadi Pak Kapolres kemarin sudah membentuk suatu PSU ya, yang untuk mencari dan menyampaikan. Dan khusus untuk yang di media sosial tadi itu yang viral tadi saat ini masih kita telusuri untuk si korbannya, ya. Karena tapi untuk tersangka sudah kita amankan. Jadi kita yang adanya viral tadi itu memudahkan kita untuk melakukan juga penyelidikan tadi. Ya, baik. Ini saja dari ini bagi kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang bersangkutan ini masuk ke Kabupaten Garut mulai 2023. Jadi saat datang bertemu dengan ketua ID, meminta surat izin praktek, berbicara karena satu institusi dikeluarkan keterangan praktek di klinik yang bersangkutan mulai 2023. Surat izin praktek itu sebetulnya berlaku sampai 5 tahun ke depan. Sampai saat ini tidak mengetahui apakah masih melakukan profesi kedokternya secara aktif atau tidak, secara pribadi. Ya, kalau SIP masih berlaku. Yang kedua pertanyaannya apakah masalah pencabutan gelar. Jadi ini organisasi profesi yang konsentrasinya masalah di etik ya, di masalah etik dan disiplin profesi. Ya, jadi organisasi kami etik yang kita lihat dan disiplin profesi, apakah ada hal itu aja yang kita pantau. Sedangkan urusan SPN, pencabutan itu sudah menjadi ranahnya Dinas Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia, mungkin yang lebih tingginya Kemenkes.
di sana. Belum, karena ini kita akan selalu mengikuti proses yang sedang kita lakukan. Sampai saat ini cabang senantiasa berkolaborasi, berintegrasi, bekerja sama dengan tujuh wilayah dan majelis kedokteran etik yang ada. Kita punya majelis kedokteran etik, kita pantau lagi, kita lihat kronologi, kita lihat apa yang kita pelajari, nanti mungkin akan prosesnya kita ikuti terus sampai saat ini. Itu mungkin. Bukan dekat, silakan dari Dirjen. Izin Pak Kapolres, Ya. Opik dari TV1. Saya ingin tanya teknis, kalau laporan yang diterima oleh penyidik terutama dari PPA itu bukan yang CCTV artinya, tetapi perkara tindak pidana yang lain, walaupun sama-sama melakukan pelecehan. Artinya TKP-nya berbeda dengan di CCTV yang viral ya, satu itu. Kemudian ke ID, apakah setiap ada perkara seperti ini, model-model seperti ini, pencopotan praktek misalkan, penghentian praktek itu dikeluarkan oleh majelis atau Kemenkes? Baik, saya menjawab. Namun sebelum tadi menjawab itu, saya sekaligus menjawab yang dulu tadi terkait dengan keuntungan korban melapornya. Yang pertama itu adalah merupakan sebagian dari proses upaya hukum yang sedang kita jalankan. Yang kedua, tentu saja ini akan membuktikan bahwa perbuatan pelaku tersebut merugikan. Ada korbannya. Dan yang penting nomor 3 adalah ini juga membangun kekuatan psikologi para korban yang lainnya untuk dapat melaporkan hal ini kepada kepolisian. Itu mungkin beberapa keuntungannya kenapa korban-korban ini harus melaporkan. Kemudian langsung ke pertanyaan yang kedua, terkait CCTV yang viral dan penanganan kasus. Memang CCTV yang viral sampai saat ini kami juga kembali sedang mendalami korban yang ada di dalam video tersebut. Identitas itu sudah kita ketahui, kami juga sudah komunikasikan kepada yang bersangkutan, juga kami komunikasikan untuk dapat melaporkan kepada kami. Namun yang bersangkutan atau korban memang menyampaikan dulu berkonsultasi dengan suami dan keluarganya. Ini yang patut kita perhatikan, menjadi atensi bahwa memang korban juga akan menjadi permasalahan pribadi ketika ini dibawa ke ruang publik. Kami menyadari itu sehingga kami pun tidak bisa serta-merta membawa korban itu ke ranah proses penyidikan. Kami hanya bisa menghimbau dan menjamin hak-hak korban, kerahasiaan identitas korban. Baru saja kita dengarkan pemirsa berkenaan dengan keterangan pers ini kasus pelecehan dokter yang terjadi di Garut. Dan kasusnya kemudian menjadi viral ketika sejak tanggal 14 April video yang beredar di masyarakat, pemirsa. Dari pihak kepolisian juga menyebutkan akan membuka posko. Jadi untuk Anda yang atau juga untuk pasien-pasien ini bisa segera melapor ketika ada merasakan kejadian yang serupa. Demikian Breaking News kali ini, pemirsa. Kita akan ketemu di program lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.